Wah, ini kita malu nih orang Indonesia. Nah, kenapa Malaysia lebih baik? Mari kita lihat dari sisi baiknya Malaysia. Jadi selama ini jangan lihat sisi jeleknya Malaysia terus. Kita jangan gengsi dan malu kalau memang negara tetangga lebih baik dari berbagai bidang. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asyiwidenti Putri. Ada sebuah video menarik yang semoga bisa kita dapatkan informasi, mendapatkan ilmu juga dari video kali ini dari channel Success Before 30 tentang apakah benar hidup di Malaysia itu jauh lebih makmur. Nanti kita lihat penjelasan dari coach kita ini guys. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @asyiwidentiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Kembali lagi ke acara sisi yang lain. Kayaknya Anda sekarang lagi seneng ya. Success Before 30 belakangan, selain kita membahas financial, bisnis, pengembangan diri yang sudah berjalan 10 tahun, tapi sekitar 4 bulan belakangan ketika kita bahas sisi yang lain, wah, view-nya rame sekali, penontonnya banyak sekali, karena saya berani membahas statement yang mungkin tidak dibahas di media-media pada umumnya, tapi saya bahas dari the other side atau sisi yang lain. Nah, jadi problematikanya adalah sekarang sama-sama pemerintah ada korupsinya. Baik pemerintahan Malaysia ada korupsinya jelas. Pemerintahan Indonesia juga ada korupsinya. Nah, kenapa kok Malaysia hidupnya sekarang lebih enak, makanan bahkan terasa lebih murah dan sebagainya. Macetnya tidak separah Jakarta, Kuala Lumpur dibanding Jakarta nggak separah itu. Buktinya apa saja? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Nah, PPN apakah berpengaruh sama harga? Sangat berpengaruh. Kita lihat sekarang semua sektor, ketika saya berhasil ngundang Pak Ahok ke acara level up, semua di Indonesia itu dipajakin. Semua dipajakin. Dari yang paling kecil, makanan, beras, makanan pokok, makanan ringan, semuanya dipajakin. Kita nggak terasa, makanya kenapa harganya bisa menjadi mahal. Kita bayangkan ya, saya tuh selalu punya indeks indikator kalau saya. Kita tahu kan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan, itu kan pasti nasi goreng yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Cuman kadang. Kalau di Pulau Jawa, kita tahu, saya masih ingat kalau tahun 2000-an, nasi goreng abang-abang itu kan harganya baru 2-3 ribu. Kemudian akhir 2010 itu harganya naik menjadi 5.000 sampai 7.000. Sekarang udah 2025, saya rasa kalau di Jawa ya itu harganya udah minimal 15.000. Tanpa telur loh. Bagaimana dengan kalian yang di kepulauan saudara-saudara kita di timur? Berarti Indonesia ini sebetulnya semuanya mahal. Kenapa? Dari pajak. Nah, nomor satu, harga bisa murah atau tidak, itu tergantung pajaknya itu besar atau tidak. Yang kedua, kita lihat harga pesawat. Kisaran harga 450 sampai 500 km. Kita ambil contoh yang paling gampang, Jakarta Semarang. Anda lihat harga Jakarta Semarang di sini itu berapa harganya ini? Ini biasa loh ya, low season ya, bukan high season ya. Itu harganya udah 600.000, 700.000. Kadang-kadang ada jam-jam tertentu Batik Air itu harganya hampir 1 juta. Padahal itu jarak cuman 450 sampai 500 kilo. Kita lihat salah satu alasannya adalah dari hulu ke hilir semuanya kena pajak. Ini ada faktanya. Direktur Garuda ungkapkan alasan harga tiket pesawat domestik mahal. Kami tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga pemerintah. Tapi pajak sudah masuk karena terkena PJ P2U. Aftur yang kami beli juga kena pajak. Tiket yang kami jual ke dalam negeri juga kena pajak. Jadi gimana harga tiket bisa murah? Belum lagi kita lihat juga, bandingkan dengan pesawat negeri tetangga kita, negeri jiran, yaitu Malaysia. Kuala Lumpur ke Kota Baru sama-sama 450 sampai 500 km. Dari KL ke Kota Baru sama-sama. Tapi Anda lihat harganya cuma 300.000, 200.000 sekian. Dan itu fakta. Harganya itu bisa 3 kali lipat lebih murah daripada harga di tanah air. Bahkan jangan khawatir, pesawat Surabaya ke KL atau Jakarta ke KL itu kadang-kadang bisa lebih murah daripada Surabaya ke Jakarta. Betul. Ke luar negeri sekarang jauh lebih murah. Kenapa bisa bahkan demikian? Aku kemarin sempat dapat tiket 200. Mari kita lihat lagi. Harga makanan Malaysia jauh lebih murah. Kita lihat harga makanan paling gampang, lihat aja harga beras. Di Malaysia dan Singapura, harga eceran beras terbaru 2024 6.000 sampai 12.000 per kilogram.
Untuk harga grosir bahkan lebih murah lagi. Harga eceran beras di Malaysia tercatat antara 0,4 atau 1,83 Malaysia ringgit atau 0,64 US dollar atau sekitar 2,92 ringgit Malaysia per kilogram atau sekitar 6.240 sampai 10.000 lah per kilo. Asumsi kursnya 15.600 per dolar AS. Sekarang kan kurs AS kan kurang lebih 16 ribuan. Nah, untuk harga grosir beras Malaysia tercatat sekitar 0,28 sampai 0,45 US dollar per kilogram atau sekitar 4.300 sampai 7.000 per kilogram. Sementara di Singapura harga beras tercatat sekitar 12.300 per kilo, di grosir tercatat sekitar 8.500 per kilogram. Nah, di Indonesia sekarang berapa? Paling tinggi di antara Singapura dan Malaysia, yaitu 15.000 sampai 18.000 per kilo. Bagaimana rakyat tidak menjerit? Kalau saya menilik dari video saya podcast sama Pak Ahok, ya nggak salah. Kalau Indonesia sekarang kok jadinya mahal sekali. Di KL, makanan harga 15.000 itu masih sangat layak dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sekarang 15.000 itu Anda paling dapat nasi goreng satu, telurnya cuman kecil, sedikit. Kemudian kalau enggak pun Anda juga hari ini nggak bisa kita bayangkan, semua itu mahal. Ya, kalau misalkan kita lihat katakanlah seperti kayak nasi bungkus contohnya. Sekarang nasi bungkus 7.000, 8.000 harganya. Ada, Pak, 10.000. Nah, dari situ Mas, paling banter 2 nasi bungkus. Nasinya aja yang banyak. Proteinnya tuh sangat sedikit. Nah, bagaimana 12.000, 10.000 makan siang bergizi yang bungkus. dicanangkan oleh program Pak Prabowo itu bisa terjadi? Ya, nah kita lihat karena harga semua mahal. Belum lagi harga kesehatan atau rumah sakit. Mari kita cek. Ya. Banyak sekali cerita bisa kita lihat. Tiket PP lebih murah ke Pineng, ke KL daripada berobat di Indonesia. Makanya jangan salahkan orang Makassar, orang Medan, orang Palembang, orang-orang kayanya, mereka lebih memilih berobat di Singapura. Apalagi Singapura sekarang ke Malaysia maksud saya. Apalagi sekarang Malaysia itu berlomba-lomba bikin pameran hospital di mall-mall di kota-kota besar di Indonesia, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, di Palembang, ya kan, di Yogyakarta, di Semarang. Ayo berobat, beli 2 gratis 3, beli 1 gratis 1, ya seperti itulah. Nah, akhirnya kualitas dokter juga rumornya lebih baik. Nah, mari kita lihat nih, pasien Indonesia doyan berobat ke luar negeri, memperkaya Malaysia. Nah, sekarang kita lihat banyak paket medical tour. Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Malaysia. Bahkan ini ada seorang content creator bernama gitu kan? Muhammad Najib berkata, kita betapa hebatnya medical tourism di Pineng. Tengok apa yang Sunway buat. Seberang Jaya dia buka Sunway Medical Center, sebelah Sunway Hotel Seberang Jaya. Sepulang dari situlah Sunway Carnival Mall. Rawat di hospital, rehat di hotel, riang-ria di mall. Ini fakta. Betapa Sunway itu isinya orang Indonesia semua. Jangan-jangan orang Malaysia memang menarik orang Indonesia untuk berobat ke sana. Pariwisata lebih murah jalan-jalan ke KL daripada ke Jakarta. Tiket pesawat lebih murah, hotel juga lebih murah, makanan lebih murah, bahasa juga mirip. Berobat pun juga jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Kita lihat seperti komentar tweet dari Philip Young. KL is cheaper and better in Jakarta in every way. Jadi maksudnya Kuala Lumpur itu jauh lebih murah dan jauh lebih baik di Jakarta dari segala aspek. Food is cheaper, makanan lebih murah. Ya itu benar. Kuala Lumpur kita lihat di mall kadang-kadang bisa, bukan kadang-kadang, jauh lebih murah Jakarta. Itu Kuala Lumpur loh. Kita nggak ke kota yang lebih kecil. Ke kota yang lebih kecil seringkali jauh lebih murah. Ada yang harga food quality is better. 50 sen makanan berkualitasnya jauh lebih baik. Wah, ini kita malu nih orang Indonesia. Minimum salary is 2.5 times more than Jakarta. Jadi gaji pun kadang 2 sampai 3 kali lipat lebih itu tinggi benar. daripada Jakarta. Harga lebih murah. Public transport is adequate. Jadi kita nggak bisa pungkiri Jakarta sekarang MRT baru saja masih proses pembangunan, tapi di mana-mana transportasi publik di Malaysia itu jauh lebih layak dan jauh lebih memadai. The road are walkable. Jadi jalan-jalan pun itu bisa dilalui dengan jalan kaki. City are clean. Ya, kalau ini sih menurut saya sama lah ya. Mungkin yang dilihat cuma Jakarta, sisi-sisi yang lain. Tapi kalau jalan-jalan utama saya rasa bahkan Jakarta juga kadang lebih bagus dari Kuala Lumpur. Seperti katakanlah Sudirman, wah itu kalau malam juga atau siang itu juga nggak kalah. Seperti kayak jalan-jalan di Singapura ya, di Orchard menurut saya gitu. Nah tapi kalau sudah masuk ke dalam pedalaman ya tentu kita sudah mulai melihat agak kumuh dan sebagainya. Ya itu semua sama.
Nah, yang ditampilkan nggak bisa cuma dari jalan. Tapi kata-kata ini menurut saya cukup benar. Maybe I should just move here. Ini sebuah kata-kata yang menurut dia apakah saya harus pindah ke sini gitu loh ya. Jadi itu kata-kata dari beliau. So Indonesia bengong. Oleh sebab itu jangan mahal-mahal. Di Indonesia makanan lebih mahal, berobat lebih mahal, harga obat lebih mahal, gaji UMR-nya lebih tinggi di Malaysia sedikit, tapi jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, mari kita sekarang lihat perbedaan Indonesia dan Malaysia. Kita mulai bahas dari sisi yang lain yang pertama. Yang pertama adalah dominasi BUMN dan GLC. Nah, kita bahas dulu. Indonesia itu BUMN mendominasi hampir semua sektor, energi lah, pangan lah, transport lah, termasuk yang bukan sektor strategis. Akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Jadi BUMN ini nggak ada BUMN tandingan. Kalau sesuatu kompetisi itu tidak ada, jelas dia monopoli. Dan akhirnya menjadi mahal. Makanya Anda para pecinta sepak bola sekarang kenapa? Ya kita buka-bukaan aja. Kenapa kok menaturalisasi pemain Belanda itu dengan gampangnya menggaji miliaran itu gampangnya? Ya salah satunya karena Menteri BUMN ini adalah Ketua PSSI. Ya, tapi sebaiknya semua jadi lebih mahal. Bahkan kadang-kadang tiket pertandingan sepak bola di Indonesia sekarang bisa dikatakan paling mahal kalau pertandingan FIFA Matchday. Ya kan, bisa jadi. Ya karena alasannya simple. Ya karena pertandingannya lebih berkualitas, kemudian pemainnya juga lebih berkualitas, tontonannya lebih layak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini karena BUMN ini. Nah, saya bongkar ini sekarang. Kedua, akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Nah, inefisiensi. Nah, inefisiensi ini yang menjadi masalah. Anda lihat efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu contohnya kita bisa bersihkan rumah ini dalam hitungan 1 jam. Inefisiensi itu kalau kita bersihkan rumah ini 2 hari. Pekerjaan 1 jam bisa kelar, kenapa kok Anda hari ini harus sampai 2 hari? Nah, itu namanya inefisiensi. Tentu biaya pasti membengkak. Nah, yang ketiga adalah harga barang atau jasa yang sangat tinggi. Itu jelas. Contoh, monopoli aftur oleh Pertamina yang menaikkan biaya penerbangan. Harga tiket jadi mahal kan? Sedangkan di Malaysia itu berbeda. GLC itu adalah BUMN-nya Malaysia. Fokus pada sektor strategis seperti energi yaitu Petronas, ya kayak di Indonesia Pertamina, dan keuangan Maybank. Selesai. Jadi GLC itu cuma fokusnya Petronas, Maybank, kelar. Sektor keuangan sama sektor energi. Dengan tata kelola yang lebih baik, hire profesional GIC. Nah, efisiensi lebih terjaga karena manajemen profesional dan adanya persaingan dengan sektor swasta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia itu sudah terjadi perbedaan yang besar antara BUMN. Kalau BUMN semua sektor dari perbankan, dari finansial, dari energi, semua kayaknya di bawah BUMN. Itu yang tadi kita bahas. Sedangkan Malaysia kan cuma dua sektor. Petronas yang kedua adalah korupsi. Semua negara ada korupsi. Saya nggak cuma bicara Indonesia. Jadi video ini jangan dipotong-potong ya. Saya sudah taruh waktu di sini. Jadi kalau Anda potong-potong dengan alasan kita mau mengkritik pemerintah, kalau memang itu sesuatu sifatnya baik dan positif, kenapa tidak? Sisi yang lain kan tujuannya juga menjadi corong bagi pemerintah agar pemerintah juga bisa merampingkan dan juga mengefisiensi, memangkas anggaran yang tidak perlu, dan juga bisa membuat Indonesia berdaya dan Indonesia maju emas di tahun 2045. Jangan sampai kita itu berbicara tapi cuman dari satu sudut. Nah, korupsi, Indonesia itu korupsi luas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan dana desa. Ini semua sektor ada. Dana BOS, proyek pembangunan sekolah, infrastruktur, sering menjadi sasaran korupsi karena pengawasan yang lemah di tingkat daerah. Contoh lagi, banyaknya kasus korupsi di dana pendidikan atau proyek desa. Ini yang sering terjadi. Malaysia, korupsi terkonsentrasi di tingkat elit, seperti skandal 1 miliar 1 MDB yang melibatkan pejabat tinggi. Jadi korupsinya itu seperti kayak era zamannya Pak Harto. Jadi yang korupsi tingkat atas, ya pejabat papan atas yang korupsi. Meskipun skalanya besar, korupsi di Malaysia tidak menyebar luas sampai ke tingkat daerah yang paling kecil di Indonesia. Indonesia sekarang sampai dari atas sampai bawah, semua kalau bisa dipajakin, bisa ditambahin, bisa di markup, kalau bisa di markup. Nah, di situ kan ada nilai korupsi. Nah, oleh sebab itu korupsi Malaysia, jadi analisa Malaysia ini mirip banget dengan Orba zaman dahulu. Korupsi terjadi di kalangan elit. Kalau Indonesia kan dari elit sampai bawah korupsi semua.
Kalau di Malaysia enggak. Problem dari korupsi golongan elit ini, kalau Malaysia ini adalah kesalahan Indonesia di tahun 97 sampai 98. Masyarakat bawahnya akan terkena dampak. Apakah coba dikonfirmasi sahabat SP30 yang di Malaysia, benar nggak kata-kata ini terjadi? Tolong tulis di kolom komen kalau ada penonton dari Malaysia. Kemudian transportasi Indonesia, pajak bandara tinggi, monopoli distribusi aftur oleh Pertamina menaikkan biaya penerbangan, semua dipajakin. Minimnya persaingan di sektor transportasi menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal. Contoh, harga tiket domestik sering lebih mahal dibandingkan harga penerbangan internasional. Ya kan banyak macam-macam. Kalau zaman dulu itu kan pajak bandara kita bayar sendiri 150.000, pajak ini, pajak ini. Nah sekarang semua kan sudah jadi satu di tiket. Jadi otomatis ya kita tahu, maka itu harga nggak ada yang murah. Kalau di Malaysia, pajak bandara lebih rendah dan adanya maskapai berbiaya rendah, seperti kadang AirAsia, menciptakan persaingan yang sehat. Subsidi pemerintah untuk rute tertentu seperti Sabah dan Sarawak menjaga harga tiket agar tetap terjangkau. Nah, inilah yang saya tadi paparkan, yaitu Direktur Garuda sendiri sudah berkata seperti itu karena semua dipajakin. Dan yang keempat, nah ini yang paling vital, yaitu harga kebutuhan pokok. Proteksi pasar lokal. Pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan terhadap petani lokal, khususnya pada komoditas strategis seperti beras. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani lokal untuk tetap terjaga. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah pembatasan impor beras dan beberapa bahan pangan lainnya, sehingga pasokan di pasar hanya mengandalkan produk domestik. Nah, kemudian masalah yang timbul adalah produk domestik tidak selalu mencukupi permintaan, terutama pada saat musim paceklik atau kemarau, gagal panen. Akibatnya pasokan menjadi terbatas menyebabkan harga naik. Contoh, harga cabai nggak pernah stabil. Kadang bisa 1 kilo 10.000 kalau lagi murah, kalau lagi naik 1 kilo bisa 100.000, 10 kali lipat. Ya kita tahu sendiri kan. Kemudian inefisiensi di sektor pertanian. Banyak petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi modern atau sistem irigasi yang memadai sehingga hasil produksi lebih rendah dibandingkan apapun. Nah dari sini kita bisa melihat itu luar biasa sekali. Kemudian yang B, monopoli distribusi bulog. Ini juga terjadi di Indonesia. Beras ya. Penjelasannya adalah distribusi pangan utama di beras Indonesia dikuasai oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog, sebuah BUMN yang bertugas mengatur stok stabilitas harga pangan pokok. Bulog bertindak sebagai penyangga harga dengan membeli hasil panen petani untuk memastikan harga tidak terlalu rendah lalu mendistribusikan kembali ke pasar. Masalah yang timbul adalah Bulog sering menghadapi kritik karena inefisiensi operasional seperti keterlambatan dalam mendistribusikan beras atau kurangnya kapasitas penyimpanan yang memadai. Dalam beberapa kasus, monopoli Bulog menyebabkan kurangnya persaingan di pasar distribusi pangan sehingga harga sulit ditekan dan mekanisme pasar bebas. Belum lagi ketergantungan pada harga tengkulak. Penjelasan, tengkulak adalah perantara bagi petani dan pasar. Mereka sering menjadi pilihan utama bagi petani untuk menjual hasil panen karena tengkulak menawarkan modal atau bantuan awal untuk petani. Tengkulak memberikan akses pasar yang lebih cepat dibandingkan jalur resmi seperti koperasi distribusi pemerintah. Masalah yang timbul, tengkulak sering menentukan harga beli yang sangat rendah dari petani, namun menjualnya ke pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dengan sedikitnya alternatif bagi petani, ketergantungan ini menciptakan rantai pasok yang tidak efisien dan merugikan konsumen karena harga bahan pokok meningkat di tingkat akhir. Nah inilah kenapa semua problem yang ada terjadi di Indonesia. Dan ini sisi yang lain. Mungkin Anda tidak melihat dari sebuah sisi yang lain, sehingga otomatis ketika saya membahas ini, tentu Anda sebagai masyarakat harus melihat bukan cuma dari amarahnya, tapi sekarang kita melihat juga dari sisi yang sebaliknya. Dan ini bukan berarti tidak bisa, tapi kita berikan kepercayaan kepada pemerintah yang baru untuk bekerja. Semoga menteri-menterinya juga bisa mendengarkan video ini. Dan akhirnya ketika kita memberikan masukan yang positif, otomatis menteri bisa bekerja dengan lebih efektif, efisien, inefisiensi. Anggota DPR juga bisa memberikan pengesahan undang-undang. Kalau itu memang sudah harus dibuat undang-undang baru, maka banyak hal-hal yang bisa dipangkas. Nah, kenapa Malaysia lebih baik? Mari kita lihat dari sisi baiknya Malaysia. Jadi selama ini jangan lihat sisi jeleknya Malaysia terus. Kebijakan impor yang fleksibel. Malaysia lebih terbuka pada impor bahan pangan saat produksi domestik tidak mencukupi. Menjaga pasokan tetap stabil dan harga lebih terjangkau. Kedua, beras impor dari Thailand atau Vietnam seringkali digunakan untuk melengkapi pasokan domestik tanpa mengganggu kesejahteraan petani lokal. Nah, itu bagusnya kan? Distribusi yang efisien. Malaysia memiliki lembaga seperti FAMA, Federal Agricultural Marketing Authority,
yang membantu petani membasarkan produk langsung ke pasar tanpa bergantung pada tengkulak. Nah, ini kehebatan Malaysia. Ini bisa ditiru sama Indonesia. Produksi yang lebih efisien. Petani Malaysia cenderung teknologi modern, akses kredit, sistem irigasi yang baik sehingga hasil panen lebih tinggi dan biaya produksi lebih rendah. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat bahwa Malaysia juga tidak perfect. Malaysia juga banyak sekali kekurangan. Apalagi belakangan juga saya tidak mau bahas masalah politik, ya. Tapi harus diakui Indonesia ini masalahnya lebih banyak dari Malaysia. Mungkin negaranya lebih besar kali. Kalau Malaysia kan penduduk tidak sampai 30 juta. Luasan wilayah negaranya juga tidak seluas Indonesia. Indonesia ini jauh lebih kompleks. Luasan wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini bisa berapa puluh kali lipatnya Malaysia, ya kan? Ini besar sekali. Belum lagi Indonesia ini juga penduduknya 10 kali lipat lebih besar dari Malaysia. Almost 300 juta. Nah, BUMN Indonesia terlalu berkuasa. Niatnya itu baik, mau ngatur harga agar tidak kemahalan, tapi BUMN menjadi kendaraan politik di Indonesia. Nah, seringkali pemerintah pakai BUMN buat bikin janji seperti menyediakan 10.000 tenaga kerja. BUMN-nya belum tentu butuh, tapi dipaksa oleh politik. Kemudian karena tekanan BUMN dipaksa profit. Apakah benar-benar profit? Ya kita nggak tahu. Jadinya mungkin mereka memainkan harga karena monopoli. Pengusaha nggak bisa bersaing dengan BUMN. Mereka monopoli pakai aturan. Akibatnya sekarang ini harga-harga pada jauh lebih mahal daripada Malaysia. Saya tahun 2009 itu saya first time ke Jepang. Waktu saya ke Jepang tahun 2009 itu, saya masih ingat harga nasi goreng itu masih kisaran 5.000 sampai 6.000 rupiah. Sekarang kan harga nasi goreng itu udah 15.000 sampai 18.000. Saya selalu patokannya nasi goreng, mie goreng. Kenapa? Karena itu indeks harga yang paling rendah, karena itu makanan masyarakat sehari-hari. Istilahnya kalau mereka nggak mau makan di rumah, mereka jajan di luar, segitu. Kalau para UMKM ini tidak bisa digerakkan, nggak bisa. Tapi kenapa sekarang dalam kurun waktu nggak sampai 15 tahun, harganya itu bisa naik sampai 3 kali lipat, 300%. Sedangkan kita lihat di Malaysia, harganya tidak sampai naik 300%. Mereka ada kenaikan, tapi nggak sampai 1 kali lipat pun nggak sampai. Ringgit mereka juga dari dulu juga seperti itu. Saya merasakan sekarang kalau kita ke Jepang, ya saya barusan pulang dari Jepang 2023 yang lalu, ternyata saya tidak merasa Jepang itu semahal 2009. Iya. Ternyata bukan Jepangnya itu yang lebih murah. Jepangnya sama, yennya ada sedikit turun, tetapi Indonesianya sudah mengalami inflasi bahan baku dan bahan pangan yang berkali-kali lipat. Sehingga kami merasakan ke Jepang tidak terlalu mahal. Itu yang jadi permasalahan utama. Semoga video ini juga didengarkan oleh semua pihak yang terkait, semua kementerian yang terkait. Semoga suara rakyat ini didengarkan. Karena saya membuat polling di Success Before 30 tentang masalah ini. Karena suara rakyat itu juga perlu didengarkan. Ya, semoga betul. Para pemangku kebijakan, para pejabat, dan juga orang-orang yang terkait, saya sebagai pihak Success Before 30 yang ingin memajukan Indonesia menjadi lebih baik dengan kualitas SDM lebih baik. Kami bukan cuma bisa komplain, kami bukan cuma bisa mengeluh karena itu tidak baik, juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi dengan video ini saya bisa memberikan solusi dan sudut pandang yang berbeda. Dan harusnya kita jangan gengsi dan malu kalau memang negara tetangga lebih baik dari berbagai bidang. Khusus di video ini kita harus akui Malaysia di beberapa sektor jauh lebih mahal, jauh lebih maju dan jauh lebih luar biasa. Semoga video ini membangun untuk kita semua. Sukses untuk Anda dan salam hebat luar biasa. Oke, aku setuju banget dengan penutup di akhir. Kalau mau maju itu memang kita tidak boleh malu untuk belajar. Dan ya harus diakui bahwa rumput tetangga itu lebih hijau daripada negara sendiri. Karena dari berbagai sektor kita lihat penjelasan ini juga dari beberapa sektor memang Malaysia jauh lebih baik gitu guys. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada hal-hal di luar itu yang kita sendiri, kita orang Indonesia nggak tahu tentang Malaysia gitu. Ya jadi kita cuma bisa menilai apa yang ada di depan mata dalam konteks bahan pokok, makanan, harga tiket, tata kelola kota. Memang mohon maaf banget harus diakui bahwa Malaysia jauh lebih baik sih. Tapi aku pribadi yakin dan percaya, semoga berharapnya di pemerintahan sekarang itu bisa lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Apalagi sekarang udah diluncurkan dan antara, semoga bisa, harapan kami rakyat Indonesia pastinya semoga Indonesia bisa memperbaiki lah apa yang perlu diperbaiki gitu, mempertahankan apa yang baik. Kalau ada yang buruk tolong diperbaiki gitu, saling introspeksi aja. Kita ini kurangnya dari segi ini nih, misalnya pajak nih,
Di Indonesia kan apa-apa dipajakin, semua dipajakin gitu kan. Pokoknya apa yang bisa dipajakin gitu. Tapi seharusnya itu tidak menyusahkan rakyat ya. Pajak memang boleh diperlukan untuk sebuah negara gitu, tapi jangan sampai menyusahkan rakyatnya juga. Aku sebagai rakyat Indonesia cuman berharap Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih berkembang untuk kesejahteraan negaranya gitu. Salah satunya ya Malaysia gitu. Dari Malaysia kita bisa banyak belajar sih sebenarnya kalau kita mau. Tapi terkadang kita menutup mata untuk nggak mau belajar dari orang yang memiliki pengalaman yang banyak gitu. Tapi kalau memang basicnya nggak mau belajar dan nggak mau ambil tahu dan nggak mau berubah, ya susah juga gitu. Oke, semoga video kali ini bisa memberikan sebuah pencerahan, bisa didengar juga oleh para elit politik, oleh pemerintah, oleh orang-orang yang berkuasa, supaya Indonesia bisa lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, rakyatnya juga, pajaknya juga bisa dikondisikan lah gitu kan, jangan semua apa-apa dipajakin. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.